dalam-Mu. Buka mata rohani kami ya Bapa lewat Roh. Biar kami dapat menyadari bahwa Kristus di dalam kami adalah mata air kehidupan yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Sesungguhnya Tuhan, Engkau telah memuaskan hasrat hati kami untuk selama-lamanya. Bukakan rahasia ini Tuhan, supaya sukacita-Mu ada di dalam kami, dan sukacita kami menjadi penuh, dan kami dapat menjadi ekspresi Kristus yang tidak kusut, yang tidak layu loyo tidak berdaya, tapi Kristus yang penuh kemuliaan, Kristus yang penuh kemenangan, Kristus yang penuh sukacita. Perlengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat silakan duduk kembali. Shalom. Pagi ini saya berikan sebuah tema hidup penuh sukacita. Saudara kekasih, dunia telah menipu banyak orang dan banyak orang telah berkorban, menjadi korban dalam hidupnya. Saya Kamis malam selesai ibadah, kebetulan ada tamu di gereja yang dulu pernah saksikan. Kalau saya boleh katakan amat sangat cukup kaya, seorang ibu. Dan dia jujur, dia menangis ketika duduk di belakang saya tanpa kami sadari. Tanpa kami sadari sama sekali, hanya pada waktu saya memasukkan itu alat mic ke dalam kantong belakang, kebetulan ada dompetnya diambil oleh istri saya, ditata, diatur. Kami melakukannya sangat alami, sangat natural, dia atur baju saya. Dia melihat hal itu menangis. Dia merindukan kehidupan seperti itu. Saya makin sadar, sebagai seorang gembala sidang, saya harus menjadi role model. Saya harus mengalami sukacita yang real, bukan konsep. Saudara bisa bedakan antara sukacita sebagai kehidupan dan sukacita sebagai konsep. Mari kita buka dulu Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Luar biasa. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, saudara kekasih. Sukacita sebagai konsep. Saya bisa pagi ini memberikan sukacita sebagai konsep. Dan saudara mungkin mengagumi apa yang saya sampaikan. Tapi heran, seluruh jemaat pulang tidak mengalami sukacita. Berbeda kalau saya menangkap pewahyuan dari Tuhan dan saya mengalami sukacita. Rasul Paulus katakan ini namanya penyelenggara kasih karunia. Saya membagikan pengalaman saya bersama Tuhan lewat khotbah dan firman yang tersudah saya alami. Ini bukan konsep. Saya memberikan hidup sehingga saudara pulang bukan mengagumi khotbah saya tentang sukacita. Tapi saudara pulang semuanya penuh sukacita. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat sukacita. Tadi yang saya saksikan. Kita ini seringkali waktu belum punya uang banyak, kita pikir segala-galanya, uang segala-galanya. Saya katakan, Anda tidak bahagia? Iya Pak. Saya mulai ngobrol, kok Pak Putut tahu semua yang saya alami. Iya kadang-kadang ketika roh itu menyingkapkan itu kayak sebuah alur begitu. Dan akhirnya apa yang dirindukan dijamah Tuhan dengan heran ajaib dan luar biasa. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat sukacita yang sejati, yang bersifat dalam, bukan yang dangkal.
Jadi saya akan sampaikan arti sukacita menurut filsafat ya. Dalam filsafat sukacita atau bahagia atau kegembiraan adalah suatu keadaan mental yang positif. Seringkali terkait dengan rasa puas, kebahagiaan atau kegembiraan. Sukacita dianggap sebagai tujuan hidup oleh beberapa filsuf atau sebagai komponen penting dalam mencapai kebahagiaan sejati. Coba saudara melihat. Saudara harus mendasari dulu para filsuf ahli filsafat. Dia sedang memberikan teori hasil produk manusia. Dia tidak bersumber dari firman Allah dan mereka pun bukan bagian dari orang-orang yang percaya sama Yesus. Kita cukup aja lihat konsepnya ini dan berapa banyak orang yang telah menjadi korban. Sampai tanpa sadar konsep filsafat itu nanti kita lihat mempengaruhi gereja. Beberapa pandangan filsafat mengenai sukacita ya Epikureanisme. Epikurus seorang filsuf Yunani menekankan pentingnya sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Dia percaya bahwa sukacita sejati berasal dari kepuasan kebutuhan alami, minimal dan tidak berlebihan. Jadi kalau saya lihat ini, Epikurus ini juga memberikan konsep sukacita yang bersumber dari kemampuan mental seseorang. Stoicisme, aliran filsafat Yunani. Jadi filsafat ini juga berbenturan juga pandangannya. Menekankan pentingnya sukacita sebagai hasil dari mengendalikan emosi dan menerima apa yang terjadi. Mereka percaya bahwa sukacita sejati berasal dari kebebasan dari gangguan dan kemiskinan. Nah, ini kan setengah mati. Kalau sukacita bebas dari gangguan, kapan kita ini bebas dari gangguan? Namanya hidup pasti banyak gangguan. Sehingga ini terlalu idealis dan susah untuk dipraktekkannya. Ada filsafat yang mereka mencoba memunculkan teori untuk pencarian makna, eksistensialisme. Seperti Albert Camus menyatakan bahwa sukacita dapat ditemukan dalam menerima ketidakpastian hidup dan dalam menghargai momen-momen kecil ya. Ini orang yang perfeksionis lah, artinya dia coba bisa menerima keadaan yang tidak pasti. Jadi satu-satunya kepastian di dunia ini ketidakpastian. Menerima hal itu dan menghargai momen-momen hal-hal yang kecil. Ini detail sekali ya untuk mendapatkan sukacita inilah. Sekarang ada teori di dalam teologi Kristen, sukacita juga dianggap sebagai hadiah dari Tuhan bagi orang-orang percaya dan merupakan hasil dari hubungan mereka dengan Dia. Jadi saudara melihat sukacita ya teori yang dimunculkan oleh para filsuf itu semua bersumber dari kekuatan mental, usaha untuk bisa menerima semua keadaan. Bagus di teori, tapi hancur-hancuran di praktek. Mereka tidak menyadari, ya, seperti apa yang disampaikan Agustinus Bapak Gereja. Bahwa di dalam hidup manusia itu ada ruang kehampaan, ruang kosong. Besarnya ruang kosong ini sebesar Yesus sendiri. Dan tidak akan pernah puas, sukacita, bahagia, damai yang mendalam. Kalau dia tidak diisi dalam pengertian terus dikuasai oleh Kristus. Maka orang terus selalu kosong dan kosong dan kosong. Banyak orang Kristen mengisi kekosongan batinnya ini bukan membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan memposisikan dirinya sebagai ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Akibatnya apa? Bahaya. Kalau saudara belum punya duit, untuk mengisi kekosongannya ini, ya area jangkauannya masih kecil. Tapi yang menjadi pencobaan besar, kalau saudara sudah punya banyak uang. Dan saudara untuk mencoba ini mengisi kekosongan ini. Saya teringat Maurice Wagner dalam bukunya The Sensation of Somebody. Dia mengatakan begini.
keberhasilan seseorang ditambah dengan kekaguman, itu akan memunculkan pribadi yang utuh, lengkap, bahagia. Jadi sukses. Memiliki status sosial yang menjadi perhatian bagi masyarakat, itu akan membuat orang utuh, menjadi pribadi yang lengkap, bahagia. Yang ketiga, dia berkata, sungguh sangat menyedihkan ini, saudara kekasih. Penampilan yang brilian, ya, dengan segala macam aksesoris, ditambah dengan kekaguman yang orang lain berikan, itulah pribadi yang utuh. Ternyata kita mungkin membangun sebuah penampilan yang kita usahakan untuk membuat orang terkagum. Ada 10 orang, 1 sampai 9, wih, kamu sekarang hebat ya. Cukup menjadi seperti kaum milenial. Usia boleh tua tapi kami ini seperti milenial. Orang yang ke-10 bilang, penampilanmu kok lucu ya. Langsung runtuh semuanya, saudara kekasih. Dan Maurice Wagner berkata, pemahaman seperti itu sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 5. Itu palsu dan keliru. Lah, hari ini ada satu filsafat yang merusak gereja, saudara kekasih. Yaitu namanya filsafat hedonisme. Hedonisme. Tujuan utama filsafat hedonisme atau orang-orang yang menganut paham filsafat ini, kaum hedonis, selalu menekankan bahwa kesenangan dan kebahagiaan adalah nilai tertinggi dalam hidup. Penganutnya cenderung beranggapan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk merasakan sebanyak mungkin kesenangan dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin. Ini kaum hedon. Karena mereka berpikir begini, nanti setelah mati selesai, tidak ada kehidupan. Mumpung mari kita hidup ini, kita fun-fun, kita santai, kita mencoba untuk menikmati hidup. Dan itu tanpa sadar mulai menggerogoti ke gereja. Banyak orang ibadah juga tanpa sadar dipengaruhi oleh hedonisme. Saya ingin beribadah supaya sukacita. Percayalah saudaraku, kalau engkau ingin mendapatkan sukacita di ibadah, yang jadi masalah ibadah cuma 2 jam. Saudara di rumah sehari-hari hampir satu hari 24 jam. Ya. Itu kan sama dengan orang yang punya masalah psikologis karena beban kehidupan yang hebat. Dia setiap 2 minggu sekali datang ke psikolog untuk selalu dikuatkan. Untuk selalu dimotivasi. Hari ini harusnya hidupmu adalah pancaran sukacita Kristus. Kau alami hari lepas hari. Lah mari saya ingin ajak saudara. Jadi saudara kekasih, menurut paham hedonisme, sukacita dalam pengertian kebahagiaan atau kepuasan adalah tujuan utama hidup mereka. Saudara dan saya tujuannya untuk bukan mencari sukacita, kebahagiaan. Tujuan kita seperti Paulus, aku ingin Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku atau matiku. Sukacita itu nanti anugerah bonus. Tapi kalau engkau mencari sukacitanya, engkau tidak mendapatkan sukacitanya, engkau kehilangan sumber sukacita. Saya melihat saudaraku yang kekasih mencari kesenangan ya. Penganut hedonisme akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan, baik melalui aktivitas fisik, materi, atau pengalaman batin. Ya. Jadi saudara pikir kesenangan yang dangkal itu seperti ini, sukacita yang dangkal. Saudara pengen rekreasi, ya, oke. Saudara rencanakan dengan baik. Saudara melihat pemandangan yang indah, gunung yang begitu mempesona, udara yang sejuk. Di sebelah gunung itu ada pantai di mana laut di mana pantainya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat menyegarkan. Wih, saudara terpesona, aku berkata luar biasa ini. Sayang sukacita itu hanya kau alami 2 atau 3 hari. Habis itu hilang semuanya. Apakah itu menjadi habit kebiasaan kita, pengejaran kita sehingga kita ini tanpa sadar diikat
oleh sebuah keinginan yang untuk mendapatkan sensasi-sensasi yang sementara yang sesungguhnya tidak pernah memberikan kepuasan yang utuh. Sengaja ketika saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat, kamu cari. Itu jelas sekali. Pemahaman filsafat supaya jemaatmu tahu. Lah, saya kalau saudaraku orang-orang kaum intelektual dengar khotbah tentang menurut filsafat ini, wah itu tertarik sekali. Tapi itu hanya konsep. Lah, saya ingin bagikan hari ini secara sederhana, saudara kasih, dampak negatif dari orang yang mengikuti filsafat hedonisme. Pokoknya kalau bisa jauhi sejauh-jauhnya penderitaan. Padahal kita tidak tahu pencobaan penderitaan itu sarana untuk membuat saudara tekun. Tidak ada cara lain. Pendalaman Alkitab, dengar khotbah tidak bisa membuat engkau tekun. Dan ketekunan, kesabaran, ya, itu tanda kedewasaan. Kalau saudara tidak tekun, ketika ada dalam pencobaan, padahal di balik selesainya pencobaan ini Allah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Engkau akan kehilangan momentum. Yusuf itu tekun. Tekun, tabah, sabar itu artinya saya tetap taat kepada dia sekalipun penderitaan, tekanan, tantangan yang hebat, tetap maju. Ketekunan Yusuf menghasilkan dia mengalami promosi di Mesir. Saudara seorang yang tekun, saya percaya Tuhan dan saya taat godaan, tantangan, pencobaan seperti apapun. Ya. Dan sebetulnya saya makin mempelajari tadi malam itu sampai sekarang sampai jam 1 malam saya itu berdoa. Dan Roh Kudus mengajarkan, kamu dicoba oleh keinginanmu sendiri. Ya. Ketika saya melayani figur seorang kaya, wanita, kalau menurut standar itu ya cantik. Ada 2 pencobaan. Iblis menyodorkan seseorang itu kepada saya. Kalau itu saya buai, artinya begini. Saya melihat uangnya, 1. Dan saya ketika keinginan saya diseret oleh tipu daya iblis, itu saya sudah mengalami pembuahan. Tinggal hamil tindakan dalam dosa. Yang kedua, iblis bisa membuat saya tidak murni. Saya bersyukur, saya bilang, saya ini rumah tangga saya bahagia. Kalau tidak, itu bisa menjadi fantasi seks. Atau saya memanfaatkan kondisi rumah tangga yang tidak bahagia, saya masuk untuk mempengaruhi, untuk kepentingan. Dan Roh Kudus tahu, itu adalah seseorang teman pewaris tata kasih karunia-Mu. Saya terus dibawa naik lagi. Setiap peristiwa berkat-berkat yang kau alami, di sana juga iblis bekerja. Betapa bahagianya kalau engkau taat. Harus bersih. Saya berdoa supaya gereja ini memunculkan orang-orang yang saleh. Kasih karunia yang tidak membawa kesalehan dan ketaatan. Itu namanya anti-Yunanisme. Hari ini. Tapi kesalehan tanpa kasih karunia, itu namanya legalisme. Dan mari saya ingin ajak saudara. Ketika kita terus mengkhususkan diri untuk Tuhan, kita akan dipakai untuk hal-hal yang sangat-sangat urgent, mendesak, tanpa kita larut dicobai oleh keadaan yang ada. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran bagaimana saudara dan saya menjalani hidup yang betul-betul penuh sukacita. Luar biasa. Hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Banyak orang Kristen berpikir salah tentang menyatu dengan Kristus. Kalau saudara baca konteksnya dari ayat 1 sampai yang terakhir
Yohanes 15 itu satu konteks yang luar biasa. Ya. Ayat yang kelima dari Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Ranting pokok anggur tidak banyak menuntut ranting karena tahu ranting itu siapa. Tapi ketika ranting ini melekat pada pokok anggur, nanti saya ingin jelaskan. Semua yang bekerja adalah Tuhan. Dan saudaraku, banyak orang Kristen berpikir salah. Dia pikir hidup menyatu dengan Tuhan itu menjadi sempit. Menjadi penuh tekanan dan susah payah. Pikir kebahagiaan itu adalah kebebasannya, mau ke gereja ya mau, enggak ya enggak apa-apa. Semau sendiri dipikir itu adalah hidup yang merdeka, itu adalah perbudakan yang mematikan, saudara kekasih. Ketika saudara dan saya tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebagai ranting melekat pada pokok anggur, baru saudara mengalami hidup yang susah payah. Saudara akan penuh banyak tekanan-tekanan hidup. Saya bisa bayangkan tekanan-tekanan hidup. Dan ketika saya terus dibawa naik Tuhan, dibawa naik oleh anugerah Tuhan. Ketika saya konseling dengan orang, saya bisa mengerti akar permasalahannya Tuhan tunjukkan. Oh ini. Waktu saya putar tentang kisah-kisah yang sensitif, kebetulan ada istri saya. Jadi semuanya normal demi kelepasan kebebasan. Sama hal yang peka. Saya mulai munculkan, iya pak. Dia pakar, itu saya normal melakukan seperti itu. Tapi endingnya adalah dia bertobat. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Dia pikir sungguh-sungguh dengan Tuhan itu penuh tekanan. Susah payah, tidak. Justru orang Kristen yang susah payah penuh tekanan, hidup semaunya sendiri. Saudara ingin belajar? Belajarlah dengan anak yang hilang. Ketika dia meminta anugerah Allah untuk kebebasan diri, sampai titik makan ampas babi milik tuannya saja tidak boleh. Orang Israel itu sentuh babi itu minta ampun, saudaraku. Itu ampas babi pun sampai tidak boleh. Orang Kristen yang keluar dari persekutuan dengan Allah bisa melakukan hal-hal yang sangat nista. Tetapi kalau engkau bersatu dengan Tuhan, hal yang paling mulia terpancar lewat hidup saudara. Baru istri saya hanya memperbaiki baju saya. Dia di belakang saya, dia berkata, Pak saya nangis. Saya ingin mendambakan hidup yang seperti itu. Saya bilang Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu dimulai dari kami. Lah, saya ingin mengajak saudara pagi hari ini. Mari, jadilah orang Kristen yang terus menyatu dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara ini sudah menyatu dengan Tuhan, sudah. Kita ini menyatu dengan Tuhan itu Allah yang menempatkan, itu bukan daya juang kita. Cuma setiap hari saudara menyadari bahwa keberadaan Tuhan di dalam kita ini bukan sasaran yang harus kita raih. Itu fakta yang harus kita sadari setiap saat. Kau bisa berdialog, ngobrol. Tuhan bisa mengajar dengan baik. Gitu baik. Lah mari saya ingin jelaskan dalam konteks ini Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Banyak di antara mereka mengerti ayat ini. Banyak umat-umat Tuhan mengerti ayat ini hanya sebagai pengetahuan semata dan tidak memahami maksudnya. Sehingga mereka gagal dalam mengalami berkatnya atau mengalami realitasnya. Makanya dibutuhkan pekerjaan roh Allah, dibutuhkan pengkhotbah harus makin hari makin rendah hati. Kalau bukan roh Tuhan tidak bisa itu jemaat menangkap. Jemaat juga makin merendahkan hati. Dan ketika Roh Kudus menyingkapkan, engkau bukan hanya mengerti di pengetahuan, tapi engkau mengerti maksudnya dari ayat itu dan engkau memiliki iman. Begitu iman datang, iman itu adalah sebuah tindakan praktis yang masih ada di dalam. Otomatis hidup saudara berubah.
contoh. Sudah tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kemarin saya bagikan beberapa teolog mengatakan lewat Roma pasal yang ke-7, kita ini pada dasarnya jahat, bukan sekedar tidak baik. Berapa banyak kita yang masih mengandalkan diri sendiri. Saya sudah menyampaikan dari mimbar, kalau banyak di antara saudara keluarga saudara sedang mengalami proses, kalau engkau ingin mengalami terobosan, datanglah terbuka rumah tangga saya. Tapi banyak jemaat berkata, coba saya atasi dengan diri saya sendiri. Kecuali masih 1 bulan, 2 bulan, ini udah bertahun-tahun. Dan kami welcome untuk saudara datang. Kami wariskan apa yang kami alami oleh karena pekerjaan anugerah. Betul-betul saya bersyukur, saya menikmati anugerah demi anugerah yang luar biasa oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi bukti orang Kristen yang tidak mengenal, mengetahui maksud yang Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Buktinya adalah mereka berupaya untuk bertumbuh, mengalami damai sejahtera, hidup tetap menyatu dengan Yesus. Itu sebuah upaya yang melelahkan, yang begitu mempunyai pergumulan yang hebat. Saudara kadang-kadang sedih bukan karena dosa yang besar. Saudara, sudah saya ulangi lagi supaya Roh Kudus menanamnya. Saudara mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya perkara kecil hilang itu sukacita damai. Wah, sebelumnya itu kau baca Alkitab itu kayak ayat itu meloncat. Engkau datang pada dia itu kayak saudara dibelai Tuhan begitu baik. Sekarang berdoa, Tuhan di mana engkau? Saudara berjuang, saudara berjuang, saudara berjuang, saudara mengusahakan untuk pengalaman yang tadinya ada kembali lagi. Dan seolah-olah engkau tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena usahamu itulah yang menghalangi Tuhan bekerja. Yang bisa meneguhkan saudara itu cuma Tuhan Yesus. Yang bisa menjaga damai sejahtera batinnya saudara, cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, karena kita kurang percaya, ini bahaya. Kalau kita kurang percaya, ada 2 contoh Alkitab Abraham seringkali saya munculkan. Musa juga begitu. Dia mencoba membunuh orang Mesir ketika sedang bertengkar dengan orang-orang Israel. Dia pikir panggilannya untuk melepaskan umat Israel itu dimulai dia. Tidak menanti momentum saat pimpinan Roh Kudus. Akhirnya 40 tahun dia ditarik Tuhan ke padang belantara, harus mengembalakan kambing domba setiap hari. Saya percaya semua pemahaman ilmu-ilmu yang Musa pelajari runtuh. Karena sekarang tidak bisa diterapkan bagaimana kepemimpinan, semua ilmu didapat, bagaimana kalau yang dihadapi hanyalah kambing domba. Itu bukan miliknya sendiri, milik mertua. Tuhan habiskan semuanya. Baru Tuhan muncul di tengah-tengah mereka. Akibatnya banyak orang Kristen mengalami kelelahan secara rohani, dan tidak memasukin perhentian di dalam Kristus. Tadi malam juga begitu, saya bisa tergoda. Saya coba paksa gitu, saya harus kembali mengalami kepenuhan. Tuhan, aku kan apa yang kau punya, aku punya. Berarti aku harus punya damai. Tapi kayak Tuhan izinkan begitu. Oh, berarti Tuhan mau saya berdoa untuk doa syafaat. Setelah begitu saya berkata, Tuhan saya tahu. Ini yang salah bukan Tuhan saya. Saya mengusahakan apa yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Selesai damai, saya tertidur. Saya ingin mengajak, inilah kabar kasih karunia yang membebaskan dan memerdekakan. Terus saya ingin bagikan bagi saudara, iya, Yesus pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Saudara, ini sebuah gambaran yang sederhana. Ranting itu tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Yang kedua, ranting tidak, apalagi bertumbuh. Apalagi berbuah-buah. Jadi ranting itu bisa hidup normal, bertumbuh, berbuah, pekerjaan siapa? Pokok anggur.
Tapi karena kita ini hanya mengerti nyanyian Yesus pokok dan kita rantengnya, buktinya kita masih berupaya menolong Tuhan. Itu yang jadi masalah rumah tanggamu tidak bisa beres-beres. Karena saudara mencoba mengusahakan pakai hikmat. Engkau tidak bahagia-bahagia. Lah bagaimana kita ini kok sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, kita tidak penuh. Bagaimana kita dipakai untuk meyakinkan dunia bahwa Yesus dahsyat. Kalau kita sendiri masih belum jelas iman kita belum mantap, kita belum mengalami kepenuhannya, kapan kita menghadirkan perubahan lewat kuasa kerajaan Allah? Yesus pokok anggur yang benar. Maknanya adalah Dia yang mengusahakan dan menyediakan semuanya. Dia menyediakan, mengusahakan semuanya supaya ranting ini bisa tetap hidup, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Kalau saudara belajar, Tuhan hanya berkata tinggallah dalam aku. Karena Tuhan tahu kita ini jahat, diperintah, kejahatan kita makin muncul. Maka Tuhan hanya ingin ketika saudara dan saya melekat kepada Yesus. Artinya setiap saat saudara menaruh iman kepada Yesus dalam segala perkara, maka disitulah engkau memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tuhan bekerja bagi saudara. Bukan saudara bekerja untuk Tuhan. Jangan dibalik. Tuhan bekerja untuk kita dan lewat hidup kita. Dia tidak meminta sesuatu pun dari ranting. Ketika saudara saya sebagai ranting tetap menyatu dengan Kristus. Bangun tidur saya sadar Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih tadi malam. Saya tadi pagi juga begitu, terima kasih Tuhan. Tadi malam memang agak sedikit terganggu Tuhan. Untuk bisa tidur dengan baik, tapi tidak ada masalah Tuhan. Dan saya juga tidak kehilangan sukacita, saya tidak resah, tidak gelisah. Sekalipun saya tidak bisa tidur hampir kira-kira jam 1 lebih. Tapi saya bersukacita, Tuhan apa yang kau mau? Disitulah tanda kedewasaan. Saya tidak perlu susah, resah, gelisah. Tapi saya tanya, apa maumu Tuhan? Kok membuat aku tidak tidur untuk mendoakan jemaat? Itu bukan kesalehan, itu hubungan yang manis dengan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang untuk dipamerkan. Itu adalah pekerjaan anugerah yang saya ekspresikan lewat kata-kata saya. Kristus akan merawat, meneguhkan iman, bertanggung jawab untuk kesejahteraan umatnya, untuk membawa pertumbuhan. Itu pekerjaan sang pokok anggur. Jadi hari ini katakan sebelahmu, tenanglah, Yesus bersamamu. Yesus yang melakukan segala. Kalau begitu pasif Pak, bukan. Pasif pasah berongkoan kayak filsafat Jawanda. Saudara hanya bisa melekat pada pokok anggur kalau ada iman. Nah, iman kau dapatkan dari mana? Mendengar. Kau mendengar firman di mana? Ibadah. Pendalaman di care group. Itu bukan pasif. Kalau Tuhan tolong ya terserah. Kalau Tuhan tidak tolong ya terserah. Itu bukan iman. Itu putus asa. Iman itu aktif. Lah hari ini ketika saya menghadapi tekanan begini-begini, saya terus menggali firman. Saya menggali kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kita harus menggali firman rahasia tentang Kristus. Sehingga saya bisa menerapkan dalam hidup ini. Hidup ini sederhana, saudaraku. Apalagi khusus kalau sudah suami istri. Tidak boleh kita semau kita sendiri. Hari Sabtu pagi, saya sudah habis doa itu, saya sudah ambil sepatu, saya ingin olahraga di sini aja kira-kira 1 jam. Tapi sementara saya pakai sepatu olahraga, terngiang dalam pandangan saya. Saya ingat cucu saya ketika saya bel dia tersenyum. Saya bilang, "Mah, cucu kita sakit di rumah sakit, apakah kita tidak kunjungi?" Waduh, langsung istri saya, "Oke, siap, kita berhenti semua, mandi, berangkat." Mengapa? Kalau Tuhan bicara berikan pandangan kepada saya, pandangan rohani, saya yakin Tuhan juga bekerja di dalam hati istri saya. Saya konfirmasi, siap kami berangkat.
Kami berdua senang, sama-sama senang. Sesederhana itu saudara kehidupan Kristen. Jadi mari kita posisikan sebagai ranting ya. Terus, bukankah merupakan sukacita yang tak berkesudahan bagi kita? Bila sang pokok anggur berjanji akan mengerjakan segalanya. Itu akan memberikan kebebasan, kemerdekaan. Pikul lakuk yang puasang. Ya. Pikul lakuk artinya kita berjalan di dalam tuntunannya. Sehingga semua yang mengerjakan Tuhan di dalam kita, kalau saya yang mengerjakan, pasti tercampur oleh benih-benih dosa. Tapi kalau semua dari Tuhan, itu ada kemurnian sejati. Ada kemurnian sejati. Sebuah sukacita yang besar. Sebetulnya yang bertanggung jawab kebahagiaan rumah tanggamu adalah Yesus. Makanya kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Nah, tapi Pak saya kok tidak bahagia-bahagia, kok belum datang-datang. Lah saudara sibuk menolong Tuhan. Jangan, biarlah Tuhan menolong saudara. Marilah dalam setiap saat dan setiap kesempatan kita mengizinkan anak Allah memelihara hidup kita. Jadi kita ini tugas besar kita adalah memanifestasikan pekerjaan Roh Allah di dalam kita. Dia memerintah sebagai raja, dia mendorong, dia menggerakkan, dia memotivasi sekaligus memberikan kuasa untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudaraku ini luar biasa. Saudaraku, dan ketika Tuhan menggerakkan, dia menggerakkan kita untuk berjaga-jaga. Dia bicara waspada, lingkungan sedang tidak aman. Saudara mulai waspada di dalam roh. Dia juga menggerakkan saudara untuk penantian. Ketika saya percayakan sama Tuhan, saya tunggu aja. Yang ketiga, dia menggerakkan kita untuk bekerja. Karena kita ini tidak belajar peka, Tuhan suruh kita menanti, kita bekerja. Ketika Tuhan ingin kita bekerja, kita diam menanti. Akhirnya tidak sinkron, memikul kuk. Tuhan tuh sinkron ini loh, hidup dalam tuntunan rohnya ini loh. Ini dasar, ini luar biasa saudara kekasih. Lah Tuhan berjanji apa? Supaya sukacitamu menjadi penuh. Aduh, ini fresh, segar. Wajah saudara akan menyatakan, mengekspresikan Kristus. Saudara pernah enggak melihat Yesus kusut mukanya? Ya. Udah kusut, rambut enggak sisiran, berantakan. Itu bukan gambaran Yesus. Yesus fresh. Ya. Tadi pagi istri saya pakai baju yang lain. Saya bilang begini, Ma, ini kok kayak bajunya Raden Ajeng Kartini ya. Jadi tidak cocok ya Mas? Jadi tidak cocok ya? Bukannya tidak cocok, saya hanya memberikan sebuah statement. Dia bilang, ganti. Tapi memang istri saya itu cocok, namanya sederhana. Wong sudah saja ke Semarang beli baju, berapa tak bayar. Cari satu toko enggak ada gitu pulang. Wes anu deh, uangnya untuk bayaran aja Mas. Bayar tukang. Memang Hana, nama saya mesti ganti yuk. Minel gitu, Minelia gitu loh. Saudara kasih. Ya memang begitu ya, tapi ya bersyukur sekarang berkembang. Nanti minggu depan saja ke Semarang. Supaya engkau menampilkan wajah Kristus yang fresh. Mosok bujurnya Pak Petrus sok kusut, lemah, loyo, tidak berdaya. Tua sebelum waktunya. Itu kan saudara kasih. Tuhan berjanji supaya sukacitamu menjadi penuh. Apa dasarnya kita dapat mengalami sukacita senantiasa? Ini dasarnya apa? Bukan sukacita sekali-kali, sukacita senantiasa. Kristus sang pokok anggur itu menyatu dengan kita. Katakan amin. Immanuel Gusti Allah nunggil klan kita. Sadari ini fakta yang harus disadari setiap saat, sadarlah Tuhan. Dan setiap waktu saudara hidup dalam hadirat Tuhan sehari 24 jam.
Hidup menjadi ringan dan mudah karena ada bersama Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan mengusahakan melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika kau dicobai, 1 Korintus 10 berkata apa? Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Begitu jelasnya hanya karena ketidakpercayaan. Seringkali kita ini berjalan menurut kita sendiri. Mencari kebahagiaan menurut konsep kita. Mencari sukacita menurut konsep kita. Aduh, kita akan banyak menderita yang tidak perlu, saudaraku. Seperti dikatakan sini, mengapa kita ini penuh sukacita? Ternyata Yesus mencintai saudara dan saya. Katakan sebelahmu, Yesus mencintaimu. Walaupun imanmu paling lemah, Yesus tetap mencintai saudara. Imanmu kuat, Yesus mencintai saudara. Apa bedanya? Ketika imanmu lemah, Yesus tetap mencintai saudara, tapi engkau tidak mengalami kasihnya. Karena kalau imanmu lemah, engkau bisa berfokus kepada masalah, kepada tantangan, kepada kesulitan. Tapi kalau imanmu kuat, engkau berfokus kepada Kristus, maka Yesus mengasihi saudara dan engkau mengalami kasihnya. Itu bedanya. Pernah kan saya bagikan ilustrasi ada 3 orang pemuda, oma sama pengusaha dari Inggris ke Zimbabwe. Ibu ini cucunya ulang tahun dikasih tiket oleh anaknya pergi. Pemuda ini baru sekali tuh naik pesawat terbang dari Inggris ke Zimbabwe. Pengusaha ini hampir setiap minggu. Ketika tiga-tiganya kebetulan satu bangku. Lah anak muda itu sekarang menjadi pendeta terkenal. Jadi ketika pesawat terbang sedang bunyi itu kan mesinnya kuat. Ibu ini pucat. Oma ini pucat karena baru pertama kali. Jadi dihantui pikiran takut gini. Pemuda ini takut tapi juga sensasi naik pesawat terbang. Tapi pengusaha ini beda. Dia begitu duduk, buka tasnya, baca buku, sangat menikmati perjalanan. Saya gambarkan si ibu oma ini imannya sekelereng, kecil. Anak muda ini ya bola tenis. Orang kaya ini, pengusaha ini semelon. Walaupun yang satu imannya kecil, lumayan besar. Saya mau tanya, pesawat sampai di Zimbabwe sama enggak? Kalau engkau percaya, pasti masuk surga enggak? Yang beda apa? Cara menghayati hidup. Imannya yang kecil ini, ya khawatir, ya takut, ya resah, ya gelisah. Tapi imannya yang berkembang, ada takutnya, ada sensasinya. Tapi bagi pengusaha itu, dia sangat mengenali pesawat. Dia duduk nikmat. Lah hari ini kok harus ikut care group? Supaya imanmu yang dari bola tenis ini berkembang menjadi seperti melon. Kau makin paham, kenal Tuhan, kenal firman Tuhan. Inilah yang membedakan bagaimana kau menghayati hidup. Kita semua nanti itu kalau mati masuk surga, katakan amin. Tapi ketika imanmu besar, kau bisa menghayati hidup penuh sukacita, penuh kemenangan, dan hidupmu menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi imannya orang yang sebola tenis ini kadang-kadang bersaksi Tuhan luar biasa. Pada saat yang lain dia berkata saya putus asa. Sehingga orang mendengar bingung, ini apa ini? Kemarin bilang Tuhan luar biasa, hari ini bilang aduh masalahku rumit. Udah gitu ditambah di status di Facebook, status di WhatsApp. Stres. Orang baca apa ini? Kalau saya lihat statusnya ya, saya akan bilang makhluk dari mana ini? Dan kebetulan saya tidak pernah buka status orang. Karena status WhatsApp saya juga tidak ada ya. Mungkin cucu saya mungkin. Kadang-kadang ya buka WA juga jarang-jarang kecuali saya perlu aja. Sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi ketika iman saudara besar, kokoh, kuat, pengenalan saudara kuat dengan Tuhan, engkau betul-betul menikmati kasih Tuhan itu setiap saat. Tapi engkau yang sedang bertumbuh,
kasih yang kau terima di gereja atau dalam doa pribadi mudah hilang oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika imanmu makin bertumbuh dewasa, sukacitamu tidak hilang. Ketika kau mengalami tekanan, sukacitamu mengalir melimpah lewat saudara. Artinya orang yang menganiaya pun akan terberkati lewat hidup saudara. Luar biasa. Seperti apakah wujud kasih Tuhan? Di dalam ayat yang ke-9, Yesus berkata, sebagaimana Bapa telah mengasihi aku dan aku telah, ya, bukan akan, tapi telah. Kalau Yesus akan mengasihi kita, itu agamawi, kita berusaha supaya Tuhan mengasihi kita. Kasih, apa kita mengasihi? Karena tuh Allah lebih dahulu mengasihi kita, sifat kodrat Allah itu mengasihi. Jadi Tuhan itu saya gambarkan seperti sinar matahari. Dia terus mengalir. Dan pohon-pohon yang di bawah perlindungan rumah itu seringkali menjalar ingin mendapatkan sinar matahari. Tapi tadi malam saudara tidak lihat matahari bersinar atau tidak. Tetap bersinar. Yang menutupi antara bulan, matahari dan bumi ada yang menutupi bulan. Lah yang menutupi kasih Tuhan itu mengalir terus-menerus adalah kekurang percayaan kita. Kekurang pengenalan kita. Hari ini saudaraku, engkau dalam keadaan yang apapun, kasihnya tidak berubah. Tapi engkau sempurna, kasihnya tidak bertambah. Dia telah tuntas total. Aduh, kalau engkau penuh seperti ini, bangun pagi, Tuhan aku tahu engkau mengasihi aku, bangun persekutuan. Jadi saya melayani Tuhan bukan untuk dikasihi, karena sudah dikasihi, beda. Haleluya. Saya mengasihi istri saya karena saya sudah mengalami kasih Tuhan lebih dahulu. Kasih Yesus itu tidak pasang surut, melainkan terus tercurah karena kasihnya itu berdasarkan sifat Allah. Allah ada Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah kasih. Jadi saudaraku, posisikan diri saudara seperti ranting bukan pokok anggur. Ranting itu hanya bisa terus mengalami, terus saudara mengalami kekuatan kasih, kuasa kasihnya sampai melimpah ruah. Terus bertumbuh, akhirnya situasi kondisi tidak mencuri sukacita yang dari Tuhan. Melimpah keluar, orang yang terhubung dengan saudara pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Saya yakin jemaat yang setia di tempat ini pasti diberkati Tuhan. Saya hanya berkata Tuhan, atas kehendak-Mu tidak ada jemaat yang tinggalkan gereja ini. Tapi juga atas kehendak-Mu kalau jemaat pindah. Saya utuh, pribadi utuh hanya karena Kristus. Bukan karena jemaat. Kalau jemaat pindah yang rugi jemaat dia akan kembali ke Taurat lagi. Tapi kalau di tempat ini saya jamin. Sebagaimana gembala saudara bertumbuh, saudara pun akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kayak air hujan itu, setiap saat menikmati, menyadari, mengalami, oh kasih Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, saudara kekasih. Ya. Yesus mengasihi kita diwujudkan apa? Dia sebagai pokok anggur yang benar. Ia yang melakukan semuanya bagi kita. Oh terima kasih, engkau ada masalah, serahkan masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kemarin saya diberi kesempatan anak saya untuk mimpin care group. Saya kagum, saya bersyukur. Kristus bisa menjadi partner dalam dunia kerja, dunia promosi dalam keluarga. Sangat-sangat bisa diandalkan. Jadi kebenaran yang saya bagikan ini bukan berupa konsep dan teori. Ini adalah sebuah pewahyuan yang sudah saya alami. Pengalaman saya ini saya bagikan saudara dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Makanya Paulus berkata, ikutlah teladanku itu bukan teladan kesempurnaan dari usaha diri. Ikutlah aku ada sebagaimana ada adalah kasih
Karunia, jadi kalau engkau tinggal di dalam kasih karunia, engkau akan mengalami apa yang aku alami. Itu bukan beban. Pendeta itu bukan penuh beban saya mencoba menyesuaikan hidup saya dengan tuntutan jemaat. Wow, itu beban yang mematikan, saudaraku. Enggak, saya mengalir di dalam roh, dalam kekuatan hikmat roh. Sehingga saya mengalami kemerdekaan. Ia bertanggung jawab, yang kedua wujud kasih Tuhan atas kesejahteraan batin kita. Jadi kalau batin sudah resah, gelisah, tidak usah saudara putus asa. Tenang dan katakan, Tuhan, Kau kan pokok anggur, aku kan rantingnya. Iman yang berperan di sini, maka aku terima aliran-Mu. Bukankah di dalam Yohanes 4 Engkau berkata, Engkau menjadi mata air dalam hidupku yang tidak pernah berhenti dan terus mengeluh sampai hidup yang kekal. Iman itulah membuat hatimu tertuju kepada Kristus dan engkau mengalami janjinya. Begitu saja bebanmu terangkat. Yang ketiga, ia meneguhkan hati kita dan memelihara kita terhadap apa yang jahat. Dari hal yang jahat, saudaraku. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Oh, saya aman Tuhan, saya aman dipelihara Tuhan. Tuhan mulai bicara mendorong saya untuk kapan saya harus waspada, kapan saya menanti-nantikan Dia, kapan saya bergerak. Itu irama ilahi yang melakukannya. Sehingga sampai titik perkataan kita selalu ilahi. Tindakan kita selalu ilahi karena kita meresponi dorongan Tuhan. Yang keempat, ia menumbuhkan kehidupan rohani kita dan menjamin untuk berbuah. Jadi saudaraku, jangan berjuang dengan kekuatan kita untuk berbuah. Kalau saudara berjuang dengan kekuatan kita untuk berbuah, ya yang muncul buah kedagingan. Selanjutnya mari kita masuk ke tempat perhentiannya. Orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Pertanyaannya, kalau saudara tidak masuk ke tempat perhentian, itu karena ketidakpercayaan. Itu aja. Ya. Jadi, saya berdoa pagi hari ini, roh Tuhan menerangi sehingga engkau menerima iman, bukan pengetahuan tapi iman. Engkau masuk tempat perhentian, engkau yakin, engkau aman. Dengan iman kita mempercayai Yesus, inilah tempat damai itu. Yang di dalam kita akan melakukan semuanya itu bagi kita. Katakan amin. Kalau ada konglomerat datang pada saudara, aku tanggung semuanya. Engkau kehilangan beban. Lah ini yang bicara Tuhan, aku tanggung semua hidupmu. Sampai ke surga. Haleluya. Dengan mengalami kasih-Nya setiap saat seperti aliran yang tak berhenti. Seperti matahari, saya kasih gambaran yang sederhana. Matahari selalu bersinar, tapi nanti kalau mendung kita tidak bisa melihat sinar matahari. Bukan berarti matahari tidak bersinar. Kalau engkau merasa kusut, merasa gelisah, penuh tekanan, saudara berpikir Tuhan meninggalkan. Tidak pernah, kasih-Nya tidak berkurang. Tapi terus mengalir. Ketika engkau mulai memandang, kalau imanmu kuat, di tengah-tengah tekanan kesulitan kau tetap memandang Tuhan. Kau mengalami kasih-Nya, hidup akan terangkat. Dengan mengalami kasih-Nya setiap saat. Dan membagikan kasih Yesus kepada sesama. Maka saudara dan saya akan mengalami sukacita yang makin melimpah-limpah. Ini akhir khotbah saya. Saudara menerima kasih Yesus. Kau bagikan kepada sesama. Kasih-Mu akan berlimpah-limpah. Genaplah kata Tuhan, supaya sukacitamu menjadi penuh. Saya mau tanya, kasih yang kita terima pertama-tama kita terapkan dengan siapa? Hah? Ayo, dengan siapa? Keluarga. Maka gereja yang tidak mensupport kebahagiaan keluarga. Wah itu bahaya itu. Itu berarti pendetanya belum bahagia memanfaatkan jemaat. Saya bahagia. Ya. Mari saya berdoa supaya semua rumah tanggamu bahagia. Ingat, bahagia bukan ini bahagianya anak milenial, urusan seks bukan. Lebih daripada itu, kebahagiaan yang sangat mendalam dan sejati. Bagikan kepada pasanganmu, ya. Tidak tahu saya sekarang ini kok. Tidak saya rekayasa kok, saya kok makin mencintai pasangan saya ya.
Itu normal enggak? Tidak normal kalau saya mengasihi pasangan? Itu bahaya. Kalau saya mengasihi pasangan orang lain, wah itu bahaya. Istri saya mati muda nanti. Maka doakan supaya dia awet, bisa mendampingi saya. Ya. Kalau dia mati mendadak seandainya begitu, saya tidak menikah, susah. Cari seperti dia, dunia cuma satu isinya. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan. Kayak sambal itu saudara kasih. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur ada sebagaimana ada ini. Luar biasa. Sudah diberkati pagi ini. Sebetulnya tanpa saya khotbah, kasih itu sudah melimpah di dalam saudara. Tapi karena pikiran saudara pecah, engkau tidak mengalami kasih itu. Saya hanya meneguhkan apa yang Tuhan sudah kerjakan aja. Dan Roh Kudus akan bekerja lewat khotbah saya karena apa? Karena Roh Kudus sudah lebih dahulu bekerja di dalam saya. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja lewat saya kalau dia belum bekerja di dalam saya. Nah itulah sebabnya, makanya bagi rekan-rekan pelayan Tuhan, saya lebih tertarik engkau melayani Tuhan, lahir dari keluargamu bahagia. Kok yang amin cuma 3? Sukanya semua di sini didorong-dorong begitu, saudara. Tapi tidak apa-apa, saudara masih suka didorong. Nah daripada didorong tapi mogok, sudah masih luar biasa. Haleluya, ya senang. Oh senang deh rumah tangga itu. Setiap hari kita membangun sense of humor. Saya lucu-lucu saya bisa godain setiap hari istri saya itu. Oh, jadi pendetamu itu penggoda hebat, tapi untuk istrinya sendiri. Itu catatannya saudara kekasih. Saya kembangkan ilmu menggoda. Haleluya. Tuhan menolong memberkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Sakit penyakitmu, dosa-dosamu telah dipikul di dalam tubuhnya. Sehingga saudara memiliki anugerah untuk dikuatkan tubuhmu, disembuhkan, dipulihkan. Mari kita terima tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kalau kau melihat cawan dari anggur, saudara lihat penebusan Yesus di atas kayu salib. Yang terburuk dari hidup saudara, sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Yang terbaik dari Yesus, dikaruniakan dengan cuma-cuma. Ketika kau menerima darah Yesus, hidupmu berubah. Engkau hidup dalam dunia yang baru, di mana damai sejahtera menggantikan pergumulanmu. Kasih Kristus menggantikan hawa nafsumu. Kekuatannya menggantikan kelemahan saudara. Kasihnya itu akan melimpah. Mari kita terima dalam nama Yesus. Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman saudara. Mulai hari ini kau tidak lagi jatuh bangun, tapi akan berdiri kokoh di atas perkataan-perkataan firman. Seluruh kekuatan Allah, kekuatan surga menopang hidup saudara. Sehingga hidup menjadi kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan segala berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa